Dan kemarin tanpa ini saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Tanggapannya RJ untuk Rismon hari ini apa, Bang? Kalau Rismon, secara ilmu hukum ya, nggak boleh dapat RJ. Alasannya? Alasannya, pasal yang dituduhkan kepada dia 12 tahun. RJ boleh terjadi jika tuntutan dalam pasal itu 5 tahun ke bawah. Gara-gara ulah si Rismon, di Indonesia ada sebuah gerakan baru. Ada sebuah revolusi. Apa itu? Gerakan bakar buku Rismon. Kemarin tanpa ini saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak, saya nggak tanyakan itu, dan saya nggak berani karena saya nggak punya hak. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan, ternyata ada. Ketiadaan itu karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Rismon diduga menerima duit haram ratusan miliar dari Jokowi hingga ia berani mengatakan ijazah Jokowi asli. Kembali lagi ya, berita yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Yang ditunggu siapa? Yang ditunggu oleh para pembenci-pembenci Jokowi. Memang ini adalah berita-berita yang mereka sangat tunggu-tunggu. Udah pasti. Egy Sujana setelah sowan ke rumah Pak Jokowi juga dianggap juga menerima uang ratusan miliar. Sekarang Rismon juga demikian. Coba kalian pikir lu, nalarnya coba. Gimana logikanya? Rismon yang datang ke sana meminta maaf, tapi Rismon yang dikasih uang. Harusnya kan Rismon yang akan jadi tersangka nih. Dia yang mau nggak mau harus banyak berkorban supaya Pak Jokowi tidak memenjarakan dia. Harusnya dia dong yang bayar Pak Jokowi untuk uang damai, kan seperti itu. Itu sih logikanya kalau orang-orang waras ya menilainya. Tapi ini, gorengan-gorengan seperti ini, banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Orang-orang yang membenci Jokowi secara membabi buta tidak perlu yang namanya logika. Yang penting ada kasus, ada case yang mengatakan Jokowi negatif, giring langsung. Itu yang mereka tunggu. Karena kurang masuk akal mungkin mereka membuat Rismon menerima ratusan triliun. Karena kurang masuk akal, makanya mereka bilang satuannya miliar. Tapi kalau mereka mungkin berpikir masuk akal, pasti mereka juga buat Rismon itu menerima triliunan, bukan miliaran. Jangan langsung dicibir. Pengkhianat lah, pengecut lah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru.
Jangan langsung dicibir. Pengkhianat lah, pengecut lah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open minded. Harusnya open minded. Telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak. Dan lebih percaya tulisan saya. Next. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang. Masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi dari peredaran yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilonsyah Nipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Gitu ya. Oke, silakan Bang Rismon. Tentang isu rumor atau apa ini? Iya, isu yang disebutkan oleh seorang pengacara. Seorang pengacara Yang itu sudah- nggak boleh kita sebutkan. Ya, kita untuk semangat jangan sebut. Ada seorang pengacara yang menyebutkan bahwa Dr. Tifa dan saya mau RJ, restoratif justice mungkin ya, bukan restoran justice seperti dibilang Bang Rocky Gerung ya kan. Ya kami berdiri di sini nih buktinya, dan kalau kalian lihat saya menuliskan buku Gibran Endgame, ya tuntutan saya itu hentikan dinasti Joko Widodo yang sakau kekuasaan. Setelah ini berakhir, kita harus mendirikan tugu atau monumen ya wajah dari Pak Jokowi maupun Pak Gibran, bobroknya atau simbol bobroknya demokrasi di Indonesia. Saya secara pribadi dan mungkin mewakili rakyat juga yang setuju dengan saya, nggak boleh seharusnya secara adab dan etika ketika bapaknya menjadi pusat kekuasaan, anaknya mencalonkan diri jadi pejabat publik. Pejabat publik apapun, apalagi wapres. Karena dia pejabat sebagai pusat kekuasaan, dia bisa mencairkan anggaran, bansos 500 triliun, memerintah parcok dan lainnya kan begitu. Ya, yang penting kami masih ada di sini menggugat. Dan kalian lihat besok saya akan minggu depan memberikan buku Gibran Endgame ke kantor presiden langsung ke Pak Prabowo Subianto, dan kami sudah mengalokasikan 1000 buku Gibran Endgame untuk DPR DPD yang suratnya belum sampai saat ini belum dibalas ya Bang ya. Gitu ya. Oke, makasih Bang. Oke, itu ya klarifikasinya sekali lagi ya, itu tidak benar ya. Bahkan saya mengatakan kalau mereka ini mau restoratif justice datang ke Solo, saya mundur sebagai lawyernya ya kan. Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Pengkhianat dong. Pengkhianat namanya. Rismon diduga menerima duit haram ratusan miliar dari Jokowi hingga ia berani mengatakan ijazah Jokowi asli. Kembali lagi ya, berita yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Yang ditunggu siapa? Yang ditunggu oleh para pembenci-pembenci Jokowi. Memang ini adalah berita-berita yang mereka sangat tunggu-tunggu. Udah pasti. Egy Sujana setelah sowan ke rumah Pak Jokowi juga dianggap juga menerima uang ratusan miliar. Sekarang Rismon juga demikian. Coba kalian pikir lu, nalarnya coba. Gimana logikanya? Rismon yang datang ke sana meminta maaf, tapi Rismon yang dikasih uang. Harusnya kan Rismon yang akan jadi tersangka nih. Dia yang mau nggak mau harus banyak berkorban supaya Pak Jokowi tidak memenjarakan dia. Harusnya dia dong yang bayar Pak Jokowi untuk uang damai, kan seperti itu. Itu sih logikanya kalau orang-orang waras ya menilainya. Tapi ini, gorengan-gorengan seperti ini, banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Orang-orang yang membenci Jokowi secara membabi buta tidak perlu yang namanya logika. Yang penting ada kasus, ada case yang mengatakan Jokowi negatif, giring langsung. Itu yang mereka tunggu. Karena kurang masuk akal mungkin mereka membuat Rismon menerima ratusan triliun. Karena kurang masuk akal, makanya mereka bilang satuannya miliar. Tapi kalau mereka mungkin berpikir masuk akal, pasti mereka juga buat Rismon itu menerima triliunan bukan miliaran. Kurir parcel. Lalu ditinggal. Pintu pun ditutup. Begitulah kalau
Kasian banget ya, harga diri kita hanya sebatas sebuah parcel. Kalau saya sih bakal malu banget sih pegang parcel gitu. Artinya itu penghinaannya. Udah kamu di situ aja lalu nggak boleh masuk. Karena kan sebatas parcel, terus batas kayak kurir atau ya pengemis yang cari bantu langsung tunai atau bansos. Ini ya tentu bansos, bantuan sosial karena kan ujung-ujungnya minta bantuan kan. Tapi disayangkan bahwa ini sebenarnya masuk ke ranah politik ya, karena gedung wakil presiden ini adalah lambang politik dan lambang pemerintahannya Oke Gas. Ini sangat tidak bagus loh. Kalau misalnya nih urusan memang tentang keluarganya Mulkodok difitnah, tapi bolehlah di luar gitu. Ini ada pengadilan, ada proses hukum, berkuar-kuar di luar, oke lah. Tapi jangan ada simbol kenegaraan. Harusnya Oke Gas sakit hati dan memerintahkan si Fufu Fafa untuk jangan ada orang masuk ke istana, ke juga istana wakil presiden. Tapi berhubung Oke Gas tidak punya nyali, dia tidak punya kuasa, dia dikendalikan, tentu dia nggak bisa apa-apa. Jadi kalian harus melihat ini bukan Ramatama, harusnya ke rumah Fufu Fafa, di rumahnya, di rumah dinasnya, itu masih oke lah. Atau ketemu di kafe, ketemu di pasar, ketemu di mall, tapi ini kan ada gedung wakil presiden. Jadi artinya ada intervensi politik dari kasus ini, menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus politik yang membahayakan Wapres dan pemerintahannya Oke Gas. Jadi kenapa diundang di istana wakil presiden, seolah-olah ini lucu, normal, tapi sangat tidak wajar. Karena apapun yang ada lambang negara di situ adalah unsur politik, suka nggak suka. Seperti kalau misalnya ada tamu duta besar, tamu negara luar negeri, kan mereka nggak mungkin ketemu di Ancol atau di Dufan, Taman Mini. Ketemunya di gedung Wapres atau gedung Presiden, Istana Merdeka. Jadi saya nggak ngerti. Dan blunder juga, artinya seseorang wakil presiden lambang negara ini setara dengan seorang Doraemon. Artinya si Doraemon ini diangkat ke wilayah yang terlalu tinggi, makanya blunder dua-duanya. Dan kita tunggu nanti buku yang akan dirilis oleh Doraemon untuk menentang bukunya pertama itu. Buku tentang underground Mulkodok sama Game Over Fufu Fafa. Nah, justru kita tunggu buku yang akan dirilis akan memperkuat kesahannya, ya, kebenarannya akan buku pertama. Karena kita punya dua antitesanya, ada perbandingan kan? Ini dua buku. Jadi bagus, keluarkan itu bukunya. Harus dibantah semua penelitian, narasumber, referensi, ya, logis-logisnya itu secara logika harus dibantah dengan buku yang akan keluar, ya tentu akan memperkuat buku yang pertama. Karena buku yang pertama ini kan sudah disebar ke seluruh Indonesia, dibaca juga oleh banyak peneliti, bagus banget, masuk akal, logis. Untuk membantah buku pertama susah. Dan dengan adanya buku yang baru ini, yang berusaha minta maaf, berusaha meralat, akan memperkuat yang ini. Buku pertama aja bagus banget, kelihatan banget gak nyambungnya nanti, sulit loh itu. Soalnya kan sudah ngotot, udah masuk TV, ke podcast, udah sebarin kemana-mana, udah dipegang banyak orang, profesor, doktor, ya semua juga itu ilmuwan, dan guru-guru, itu bagus sebenarnya. Dan ini justru akan membuat buku pertama ini buku bersejarah. Iya, makanya ini kelihatan banget ya semuanya blunder. Ya sebenarnya ini juga bisa ya diprotes ya. Kenapa perkara ini bisa masuk ke Istana Wapres? Nggak bisa. Artinya ada intervensi. Intervensi dari wakil presiden. Mungkin kasus ini bahaya bagi dirinya. Nggak ada alasan lain. Kalau saya dikepoin orang, dibikin ulah, biar aja mereka itu berkuar-kuar di luar, aku nggak bakal mau terima apa-apa. Aku nggak mau ketemu orang itu, karena nggak level.
Kalau saya intervensi, saya ikut campur, artinya ada sesuatu yang penting yang membahayakan saya di situ. Di situ logikanya. Jadi kelihatannya alim, lucu, tapi ini dua-duanya menurut saya bodoh sekali. Terima kasih. Tadi sudah mau minal maaf, minal aidin wal faizin ya. Jadi selesai yang lalu-lalu, ke depan mudah-mudahan kita perbaiki. Gitu. Jadi begini, hoax lagi. Sebenarnya di luar Rismon, dari tim mereka ini ada satu lagi yang sebetulnya orang kunci juga, cuma nggak tersangka. Namanya Arif Ihsan. Anda kenal Inilah yang Roy? kemana-mana, kenal. Tahu. Dan Arif Ihsan ini sudah memberi kuasa kepada saya. Oke. Nah, lewat Arif Ihsan inilah banyak saya dapat informasi. Dan pada waktunya Arif ini akan keluar dan akan buat laporan terhadap Michael Sinaga. Bongkar aja. Nah, apa yang mau saya katakan? Setelah saya mendengar dari Arif Ihsan, kemudian saya berkomunikasi dengan Rismon. Oke. Bertelepon hampir 45 menit, Bung Andi. Dan di situ tergambar oleh saya nggak bicara tentang 50 miliar, saya nggak bicara tentang 5 miliar. Tapi yang saya dengar dari penjelasan dia bilang kasih contoh begini, Bang, kami itu sering bertemu di 2 rumah makan. Inisial L dengan inisial R. Oke? Di situ sekali makan, satu orang itu bisa 300.000. Abang bayangkan kami berapa kali bertemu di situ, dan setiap orang yang datang bebas makan, ini kira-kira bohirnya siapa? Nah itu perlu dijelaskan oleh Mas Roy dengan Bang Risma, Bang Refli. Ini bahasa beliau ke saya. Itu baru satu poin. Bagaimana beliau ini yakin bahwa itu bohir bukan uang pribadi? Begini, berkali-kali. Dan itu pasti yang makan itu bisa puluhan juta biayanya. Baik. Terus biaya dari mana? Gitu, satu ya. Yang kedua, ya ini loh, dia mengatakan bahwa di satu tempat pernah diundang wartawan, rame yang datang, makan silakan. Dia tes lah makan dengan istrinya, bahkan dia pernah sendiri kata Rismon, 300.000. Bang, aku sebenarnya curiga. Ini bahasa dia. Lalu kemudian saya tanya, ini yang 5M kemarin ini gimana cerita dengan Pak Yusuf Kalla? Terus beliau bilang, Bang, abang analisa, abang amati, itu 5M itu bukan suara saya, itu AI. Nah udah. Memang setelah saya lihat, Jelaskan. AI, bukan tuduhan Bang, tetapi sekali lagi, bahwa dari proses perjalanan yang panjang ini, dia mengatakan 2 hal. Satu, dia memang menduga ada orang di balik ini. Oke. Ya. Tapi Yang siapa kedua, itu belum tahu ya? dia nggak mau sebut nama. Oke. Yang kedua, dia merasa dipolitisasi, terutama oleh Roy Suryo. Wah. Ini bahasa dia ke saya, Bang Refli. Kenapa akhirnya muncul merasa Dia merasa dipolitisasi? begini, Bang. Saya dipolitisasi, dieksploitasi juga. Kenapa? Bayangkan. Dalam buku Jokowi Waste Paper, itu yang buat itu 480 halaman saya. Ini radio rusak Mas Roy itu hanya 50 halaman. Ini salah. Itu pun via chat WA. 49 halaman. 49 halaman itu pun ini orang-orang via chat WA. Gak ilmiah. Dan tolong abang cek Bang, di jurnal satu jurnal saja. Ada tidak? Tidak ada temuan dari seorang Roy sehingga dia bisa mengatakan ahli telematika. Padahal dia sarjana yang bukan telematika. Iya, ini orang nggak ngerti sejarah kayak gini, interupsi. Nggak bisa banyak ngomong dia. Maka layak saya sejarah kayak gini. Begini. Ya, bahwa pertama, buku Jokowi White Paper itu tidak layak lagi. Memang itu harus gugur. Yang kedua, memang layak ditelusuri. Dana ini dari mana? Yang ketiga, makan mereka yang di sana itu, di restoran mewah itu, tolong dijawab. Oke, baik Bang Refli, saya mau bertanya dengan Anda. Mungkin lebih detail lagi. Statement untuk mengklarifikasi apakah benar